Beternak itu memerlukan selain ilmu bisnis yang bagus, juga ilmu sosial dan alam yang bagus. Karena apa? Kita berbisnis dengan benda hidup. Tapi saya mempunyai gagasan luas bahwasanya saya ingin membawa inovasi digital ke bidang sapi potong ini. Saya punya mimpi suatu saat memiliki bank ternak. Jadi bank ternak itu harapannya bisa mengakomodir semua orang agar bisa menjadi peternak dengan keuntungan yang layak tentunya. Ya, keuntungannya untuk satu sapi itu 1 bulan kita anggap bersih ya, itu antara dari 500 sampai 2 juta. Bahwa sektor peternakan itu sektor yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sapi itu ibaratkan kita punya sapi 10 itu kayak punya motor 10. Artinya kita sama aja kayak punya showroom sebenarnya. Bahwa sekarang itu beternak anak muda pun bisa. Jadi beternak itu bukan identik dengan orang tua lagi, tapi semua umur, semua kalangan. Karena apa? Banyak inovasi yang di bidang peternakan yang mana butuh pemikiran dari anak muda. Halo, nama saya Tatak. Saya pemuda berasal dari Tuban, Jawa Timur. Jadi saya itu orang tua bekerja sebagai sekretaris desa. Ibu sudah meninggal, yang mana sebelumnya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Punya kakak 1 dan adik 1. Juga saya dibilang cukup mandiri karena sering mendapat beasiswa. Jadi dulu saya punya impian bahwasanya anak laki-laki itu harus merantau, ya kan? Jadi setelah SMP saya putuskan untuk mencari beasiswa. Kebetulan saya diterima di Putra Sampurna Foundation, yang mana saat SMA saya bersekolah di SMA Sampurna, tepatnya di Bogor. Kemudian lanjut memperoleh bantuan pendidikan lagi untuk mengambil dual degree, yang mana saya lulusan Oregon State, jurusan Bachelor of Science dan juga jurusan akuntansi di Sampurna University. Semua lulus dengan predikat magna cum laude dengan gratis. S1 tapi double degree. Iya, jadi gelar BSc sama SAK, gelar Amerika dan Indonesia. Ini unik. Jadi di Indonesia kebiasaan kan kita paling kuliah ngambil 1 jurusan. Tapi saya sendiri itu ngambilnya 2. 4 tahun langsung kita kuliah di Indonesia dan juga Amerika. Jadi otaknya diperas lah. Kadang ya di sini, kadang sana kayak gitu. Kadang Jakarta kayak gitu kan. Terus kalau ada kegiatan ya kita ke sana, berangkat ke sana. Misalnya waktu itu saya sering juga ikut acara di Malaysia, Singapura, Thailand. Jadi memang sewaktu kuliah pun bisa dibilang saya berpindah-pindah tempat karena ikut acara. Dulu aktif organisasi, juga aktif lomba kayak gitu kan. Karena pas kuliah itu saya punya impian, di tahun pertama IPK harus 4, alhamdulillah tercapai. Di tahun kedua harus jadi ketua organisasi dan menang lomba juara 1, alhamdulillah tercapai. Bahkan waktu itu menang sebagai mahasiswa berprestasi tingkat Jabodetabek, juara 1. Terus kemudian tahun ketiga saya merencanakan untuk mengambil magang atau internship, itu alhamdulillah juga tercapai. Tahun keempat, alhamdulillah justru malah saya bisa bekerja dan mempunyai tabungan. Salah satunya beli tanah untuk kandang ini pas kuliah. Ya itu. Kok bisa, Mas? Iya, jadi makanya kadang kita kalau anak muda itu kaget ya, kayak kuliah kok bisa bagi waktu, itu pertanyaannya. Nah, dulu saya pas kuliah itu tidur 3 jam. Jadi memang saya bagi waktu dari pukul 9 sampai pukul 4 sore itu untuk fokus kuliah, kerja. Kemudian setelah itu saya masih lanjut untuk kerja lagi, mengerjakan tugas.
main sebentar, habis itu istirahat, kayak gitu terus siklusnya. Tapi yang penting satu ya, kita harus selalu senang, karena dengan kesenangan itu semuanya itu terasa kayak mainan, jadi nggak kerasa kerja. Itu enjoy intinya. Jadi pas waktu kuliah bisa beli tanah Mas ya? Bisa, alhamdulillah ya. Waktu itu ada tabungan sebenarnya mau beli mobil. Jadi waktu itu pas kuliah saya dikasih amanah untuk handle project edukasi teknologi. Kliennya kebetulan dari India, kayak gitu kan. Disuruh membawai sekitar 400 guru dan kepala sekolah, kayak gitu kan. Lah, alhamdulillah waktu itu saya berhasil menuntaskan proyeknya dan bonusnya keluar. Lah, saat bonus keluar, ya saya beli tanah, kayak gitu kan, kasih orang tua dan liburan. 2.500 meter baru. Ya rencana ini mau nambah lagi lah. Saat itu di Jakarta saya rasa kok saya dari SMA sudah jauh dari orang tua. Kebetulan waktu itu ibu sudah meninggal. Pas ibu meninggal itu saya masih di Jakarta menghandle project. Lah setelah ibu meninggal saya berpikir ulang, sepertinya saya itu kurang kumpul sama keluarga. Lah mumpung belum menikah, jadi saya putuskan untuk mencari pekerjaan yang dekat rumah. Kebetulan waktu itu ada lowongan jadi bisnis konsultan untuk project internasional lah, kayak gitu kan. Di Jawa Timur saya melamar dan keterima. Lah, itu juga membawa berkah menurut saya Mas, karena keputusan saya untuk balik ke kampung ternyata tidak hanya bisa dekat keluarga, tapi membawa berkah juga buat keluarga, salah satunya bisa berkarya untuk petani dan peternak sini. Jadi harapannya saya bisa jadi membangkitkanlah semangat motivasi peternak dan petani di sekitar kampung saya dulu, nggak usah jauh-jauh, bahwa sekarang itu beternak anak muda pun bisa. Jadi beternak itu bukan identik dengan orang tua lagi, tapi semua umur, semua kalangan. Karena apa? Banyak inovasi yang di bidang peternakan yang mana butuh pemikiran dari anak muda. Itu kenapa saya memberanikan untuk membangun kandang ini di tengah pandemi kebetulan. Jadi pandemi juga membawa berkah, alhamdulillah. Jadi sekarang gini, kerap kali peternak itu merasa dirugikan ketika ingin menjual sapinya atau masa panen. Walaupun background saya bukan peternakan Mas, terus terang, background saya akuntansi dan juga bisnis, jauh dari peternakan, tapi saya mempunyai gagasan luas bahwasanya saya ingin membawa inovasi digital ke bidang sapi potong ini. Saya punya mimpi suatu saat memiliki bank ternak. Jadi bank ternak itu harapannya bisa mengakomodir semua orang agar bisa menjadi peternak dengan keuntungan yang layak tentunya. Itu inovasi yang ingin saya bangun di bidang peternakan. Dirintis dari kandang ini untuk menjadi laboratorium, kita bisa bilang. Jadi di sini memang penelitian, jadi mau misal ada riset atau apa monggo, malah saya senang sekali. Ini kan kebetulan baru 7 bulan saya bangun kandang ini saat corona. Lah setelah ini fokus saya memperbesar kandang dulu, kemudian saya isi nanti ya ada betina, ada jantan untuk penggemukan, dan juga saya akan mengisi juga untuk kambing boer Mas. Karena memang kambing boer harapannya bisa untuk selain riset ya, juga untuk siklusnya lebih pendek untuk cash flow lah. Jadi kalau beternak sapi itu kita bisa bilang ya, keuntungannya itu tidak terlalu besar, tapi resikonya di sini bisa diatur gitu kan. Kita bisa bilang normal risk lah gitu kan, atau normal resiko. Ya keuntungannya untuk satu sapi itu 1 bulan kita anggap bersih ya, itu antara range dari 500 sampai 2 juta. Lah itu balik lagi nanti tergantung perawatan, pakannya, itu pengaruhnya juga banyak dan nggak luput dari harga pasaran juga. Kita beli sapi 18 juta, terus kita biaya perawatan per hari katakanlah 20.000 sudah termasuk pegawai misal. Terus bobot sapi kok setiap hari naik 1 kilo. Lah kalau harga pasaran 1 kilo 45.000 kayak gitu kan, dikurangi tadi 20.000, mungkin sama operasional ditambah 5.000 kan artinya per hari untung 15.000. Lah 15.000 dikali 30 itu kan 450. Lah itu mungkin nanti akan naik lagi ketika pertumbuhan sapi jauh lebih bagus kayak gitu. Itu hitungan-hitungan simpelnya seperti itu. Hitungan minimal ya? Minimalnya ya kayak gitu. Bahwa sektor peternakan itu sektor yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Mungkin saat ini anak-anak muda lebih bangga kerja di kantoran, rapi, bersih, semua terstruktur kayak gitu kan. Tapi jangan salah, sapi itu ibaratkan kita punya sapi 10 itu kayak punya motor 10. Artinya kita sama aja kayak punya showroom sebenarnya. Mau rapi atau bersih itu balik lagi ke kita. Misal kita bikin kandang kita selalu bersihkan, ya kita rapi sendiri. Jangan juga memandang wah peternak itu orang yang kuno, orang yang pendidikannya rendah gitu kan. Nggak boleh kayak gitu, justru malah peternak itu memerlukan selain ilmu bisnis yang bagus, juga ilmu sosial dan alam yang bagus. Karena apa? Kita berbisnis dengan benda hidup. Jadi ini bukan benda mati tapi selalu tumbuh. Kita bisa bilangnya growing asset. Lah, sapi pun sama kayak manusia, butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh perlakuan yang baik agar pertumbuhannya juga bagus dan tahan terhadap berbagai penyakit. Ya, alhamdulillah sampai sekarang walaupun kadang tengah sawah musim penyakit, sapi aman semua. Kayak gitu. Untuk anak milenial sekarang kan sukanya yang fotogenik, terus yang Instagramable kita bilang ya. Oh, jangan khawatir. Bahkan saya juga punya impian kok. Ini semoga 3 tahun lagi ya. Jadi di sini saya ingin bangun itu kawasan rekreasi sekaligus edukasi. Jadi saya akan bangun kafe yang mana di sini udah ada peternakan, terus ada sapi, kambing, kemudian ada petani, ya kan, terus ada mungkin nanti sayur-sayuran, terus ada siwalan, kebetulan di Tuban tuh khasnya siwalan kayak gitu kan. Lah, kalau kita menata bagus ya kayak gitu, itu bisa dibuat untuk membuat konten yang sangat menarik kayak gitu kan. Jangankan itu, sekarang lagi musimnya TikTok kayak gitu kan. Lah kita punya peternakan kayak gini udah bisa dibuat konten TikTok sebenarnya Mas, kayak gitu kan. TikTok, YouTube atau apalah. Jadi kreatif bagus atau enggaknya itu tergantung anak mudanya tadi mau menyikapinya gimana kayak gitu. Jadi untuk bagi siapapun khususnya peternak yang baru memulai seperti saya, yang pertama jangan pernah pantang menyerah. Misal katakanlah di awal itu kita rugi, itu nggak apa-apa karena itulah biaya kita untuk belajar. Makanya rugilah di awal, tapi kita kemudian mengambil pelajaran dan akan jauh lebih sukses di kemudian hari. Kedua, teruslah berinovasi di bidang sapi potong ini, kayak gitu kan. Karena ini sudah saatnya kita menunjukkan dan memamerkan berbagai inovasi untuk meningkatkan pertama produktivitas sapi, yang kedua kesejahteraan peternak itu sendiri Mas, kayak gitu.